Perkenalkan, nama saya Imade Ananta Nugraha Wisesa Sudastra dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, yaitu kelompok SGD A10, akan mempresentasikan SP yang berjudulkan Proses Gross Handling hingga Diagnostik Histopatologi pada Neoplasma. Baik, mari kita langsung saja mulai. Perkenalkan, nama saya Imade Ananta Nugraha Wisesa Sudastra dengan 3 digit NIM terakhir 231. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan manfaat penulisan dari SP ini. Jadi, neoplasma yang sudah kita tahu adalah kondisi patologis yang akibat dari pertumbuhan sel yang abnormal yang tidak terkendali, yang dapat bersifat jinak maupun ganas. Penegakan diagnosis neoplasma yang akurat memerlukan pemeriksaan bertahap, dimulai dari gross handling, yakni evaluasi makroskopis jaringan hasil biopsi atau pembedahan, hingga analisis mikroskopis melalui pemeriksaan histopatologi. Gross handling penting untuk memastikan representasi lesi yang tepat sebelum jaringan difiksasi dan diproses. Pemeriksaan histopatologi sebagai standar emas diagnostik memungkinkan identifikasi pola pertumbuhan dan karakteristik seluler neoplasma, serta penggunaan teknik tambahan seperti imunohistokimia untuk penentuan subtipe tumor dan terapi. Pemahaman menyeluruh terhadap tahapan ini sangat penting bagi tenaga medis, terutama di bidang patologi anatomi, untuk meningkatkan akurasi diagnosis dan kualitas pelayanan pasien. Memperkenalkanlah, nama saya Inse Alessandro Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 244, dan pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai rumusan masalah dari student proyek kami. Kami menemukan 3 rumusan masalah utama, yaitu pertama, bagaimana proses cross handling yang optimal dengan penanganan jaringan neoplasma. Selanjutnya adalah apa saja langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kualitas diagnostik histopatologi pada neoplasma. Dan yang terakhir adalah faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi diagnostik histopatologi pada jaringan neoplasma. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, tujuan dari penulisan student proyek kami adalah pertama adalah untuk mengidentifikasi tahap dan prosedur gross handling yang sesuai untuk jaringan neoplasma. Yang kedua merupakan menjelaskan proses diagnostik histopatologi sebagai metode standar dalam mendiagnosis neoplasma. Dan yang terakhir adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil histopatologi untuk meningkatkan akurasi diagnosisnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Ini bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu patologi anatomi, khususnya terkait dengan prosedur pemeriksaan neoplasma, dari tahap gross handling hingga diagnostik histopatologi. Lalu manfaat yang kedua adalah menjadi acuan literatur ilmiah bagi peneliti atau akademis dalam memahami hubungan antara penanganan makroskopis jaringan dan akurasi diagnosis mikroskopis. Lalu manfaat yang ketiga adalah mendukung pengembangan kajian teoritis tentang peran teknologi tambahan seperti imunohistokimia dan pemeriksaan molekuler dalam menunjang diagnosis neoplasma. Lalu manfaat yang kedua adalah manfaat praktis. Yang pertama, memberikan wawasan dan panduan praktis bagi mahasiswa kedokteran, tenaga laboratorium, dan ahli patologi dalam melakukan prosedur pemeriksaan jaringan neoplasma secara tepat dan sesuai standar. Lalu manfaat yang kedua adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya setiap tahap pemeriksaan, mulai dari penerimaan spesimen hingga interpretasi hasil histopatologi dalam menunjang pengambilan keputusan klinis. Lalu manfaat yang ketiga adalah mendorong penerapan prosedur kerja yang lebih teliti, sistematis, dan berbasis bukti dalam lingkungan laboratorium patologi anatomi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titan Kristina Rahayu dengan 3 digit NIM saya 251. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai patogenesis dan juga faktor risiko dari neoplasma. Jadi patogenesis dari neoplasma yang pertama yaitu inisiasi. Inisiasi itu proses ketika terjadi perubahan permanen pada DNA sel karena ada paparan karsinogen seperti bahan kimia, radiasi, atau virus.
Perubahan ini menyebabkan adanya mutasi genetik di proto-onkogen seperti P53. Lalu tahap yang kedua yaitu promosi. Promosi ini akan sel dari neoplasma ini akan mendapat paparan dari tumor promotor seperti tetradekanoid forbol asetat atau TPA ataupun fenobarbital yang nantinya akan memicu terjadinya proliferasi sel yang telah terinisiasi. Lalu yang terakhir yaitu progresi. Progresi ini adalah proses terakhir di mana sel-sel neoplasma yang jinak akan berubah menjadi sel ganas melalui mekanisme genetik maupun epigenetik. Nah, pada fase ini akan diperoleh fenotip ganas yang mencakup potensi untuk invasi dan juga metastasis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor risiko dari neoplasma. Jadi, faktor risiko dari neoplasma sendiri meliputi merokok, konsumsi alkohol, obesitas, dan pola makan yang tidak teratur. Misalnya merokok itu sudah mencapai angka 22% untuk penyebab kematian global, terutama kanker paru-paru. Lalu obesitas dapat memengaruhi terjadinya inflamasi dan gangguan metabolisme yang memengaruhi regulasi hormon dan akan meningkatkan risiko terkena kanker endometrium, kanker kolorektal, dan juga kanker payudara. Lalu selain itu, infeksi karsinogenik seperti HPV dan juga virus hepatitis B atau C berada di angka 13% penyebab kanker di dunia, termasuk kanker hati dan juga kanker serviks. Selamat siang dokter, perkenalkan nama saya Rai Maesa Paramanda Sadia dengan 3 digit terakhir saya 249. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait prosedur penerimaan dan identifikasi dari sampel. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Untuk prosedur sendiri itu yang pertama adalah penerimaan dari sampel. Sampel di sini berupa spesimen. Jadi untuk penerimaan sampel itu yang pertama, langkah pertama itu nantinya spesimen itu akan dikirim oleh dokter atau petugas medis yang ada di laboratorium atau rumah sakit. Yang nantinya spesimen tersebut akan dicatat dalam buku register dan yang pastinya dilengkapi dengan formulir permintaan berisi data penting seperti nama pasien, nomor rekam medis, atau lokasi pengembangan dari jaringan tersebut. Lalu, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan awal oleh petugas administrasi. Untuk langkah ini, yang pertama akan dilakukan dengan verifikasi label pada wadah spesimen. Lalu ada pemeriksaan kondisi fisik dari spesimen, apakah spesimen tersebut masih layak digunakan atau tidak. Lalu spesimen harus dalam larutan fiksatif, misalnya formalin. Jadi ini bertujuan untuk menjaga kualitas dari spesimen tersebut. Lalu yang terakhir adalah klarifikasi. Yang terakhir akan dilakukan klarifikasi jika ada ketidaksesuaian data. Lalu untuk langkah selanjutnya itu deskripsi makroskopis. Nah, untuk langkah awal dari ini itu dilakukan oleh teknisi atau patolog. Nah, deskripsi yang dilakukan itu meliputi ukuran, bentuk, warna, dan karakteristik dari jaringan tersebut. Lalu informasi ini itu akan membantu menentukan bagian yang akan diproses lebih lanjut. Setelah selesai dari deskripsi makroskopis, untuk langkah selanjutnya yaitu pemotongan dan penempatan dalam kaset. Spesimen dipotong menjadi beberapa bagian kecil yang nantinya akan ditempatkan pada kaset khusus untuk histologi. Nah, kaset tersebut nantinya akan diberi label identifikasi sesuai nomor kasus pasien untuk memudahkan saat pemeriksaan nantinya. Lalu tahap terakhir yaitu dokumentasi. Semua langkah tersebut nantinya akan didokumentasikan secara lengkap yang bertujuan untuk mencegah kesalahan identifikasi dan menjamin kualitas dari spesimen tersebut. Dan yang terakhir, untuk mendukung diagnosis yang akurat dan kepatuhan terhadap SOP laboratorium. Sekian dari materi yang saya jelaskan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Madikusa Dwi Pamahendra dengan NIM 24025111233. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik gross examination, yaitu diinspeksi makroskopis dan pemotongan sampel. Pemeriksaan gross melibatkan inspeksi makroskopis spesimen jaringan dan mendapatkan informasi diagnostik sebelum pemrosesan lanjutan, di mana ahli patologi dan serta pelatihan patologi dapat memperoleh manfaat dengan memahami mengapa warna tertentu hadir di dalam suatu jaringan atau organ dan disarankan untuk mengenali dinamika warna yang terjadi dari waktu ke waktu, seperti perdarahan yang berkembang dari merah menjadi ungu dan kemudian menjadi kuning, hijau maupun coklat. Setelah itu, teknik grossing dilakukan dengan 5 tahap, yaitu dengan identifikasi spesimen,
deskripsi makroskopis, pemotongan jaringan, pemberian tinta, dan pengolahan jaringan. Yang pertama, dimulai dari identifikasi spesimen. Dimulai dengan memastikan identitas pasien dan lokasi anatomi dari mana spesimen diambil. Setelah itu, data klinis yang lengkap sangat penting untuk interpretasi yang akurat. Setelah itu, deskripsi makroskopis dilakukan dengan mencakup ukuran, bentuk, warna, dan tekstur. Setelah itu, informasi tersebut dapat membantu dalam diagnosis awal dan memberikan konteks untuk analisis mikroskopis selanjutnya, yaitu pemotongan jaringan. Jaringan dipotong dengan ketebalan 3-4 mm dan arah pemotongan melintang atau diagonal. Selanjutnya, pemberian tinta digunakan untuk menandai margin eksisi atau orientasi jaringan, di mana ini dapat membantu dalam proses pemotongan lebih lanjut. Setelah pemeriksaan gross, jaringan diproses untuk pembuatan preparat histologis melalui dehidrasi, clearing, dan infiltrasi parafin. Baik, segitu saja dari saya, dilanjutkan dengan teman saya. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya akan Manidra Mantiar Siwawa dengan 3 digit IM terakhir 255. Jadi di sini saya izin untuk melanjutkan materi yaitu tentang fiksasi jaringan pada peran dan teknik dalam preparasi histopatologi. Yang pertama adalah pengertian fiksasi jaringan. Fiksasi jaringan adalah langkah esensial dalam preparasi histopatologi yang berfungsi menjaga integritas struktur seluler dan molekuler. Pemilihan teknik yang tepat termasuk jenis fiksatif, durasi, dan suhu berkontribusi pada kualitas hasil mikroskopis yang akurat untuk diagnosis penyakit. Selanjutnya adalah peran fiksasi jaringan. Yang pertama adalah preservasi struktur, yaitu fiksasi bertujuan untuk mempertahankan morfologi dan struktur jaringan agar tetap mendekati kondisi fisiologis saat hidup. Hal ini mencegah autolisis, yaitu kerusakan oleh enzim, dan pembusukan akibat bakteri. Yang kedua adalah stabilisasi komponen molekuler, yaitu fiksasi membuat komponen sel tidak larut, mengurangi perubahan selama proses selanjutnya seperti dehidrasi ataupun pewarnaan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kualitas mikroskopis, yaitu fiksasi yang tepat menghasilkan gambaran mikroskopis yang jelas, termasuk inti sel dan sitoplasma yang penting untuk diagnosis histopatologis. Baik, untuk selanjutnya adalah teknik fiksasi jaringan. Jenis fiksasi yaitu Neutral Buffer Formalin atau NBF 10% merupakan standar emas untuk fiksasi jaringan karena efektif, mempertahankan struktur, dan kompatibel dengan berbagai metode pewarnaan. Fiksatif aldehid seperti formaldehida dan glutarahaldehida bekerja melalui pengikatan silang protein untuk stabilisasi jaringan. Fiksatif alternatif yaitu Glowfix menunjukkan hasil lebih baik dibandingkan fiksatif non-aldehid dalam beberapa penelitian. Selanjutnya adalah durasi fiksasi jaringan. Waktu optimal berkisar antara 12-24 jam untuk memastikan penetrasi sempurna larutan fiksatif ke seluruh jaringan. Dan fiksasi yang terlalu singkat yaitu kurang dari 6 jam menyebabkan hasil pewarnaan tidak sempurna. Sedangkan waktu terlalu lama yaitu lebih dari 24 jam dapat menyebabkan penyusutan jaringan. Dan yang terakhir adalah suhu dan ketebalan jaringan. Suhu ruangan biasanya digunakan untuk fiksasi agar mencegah kerusakan jaringan akibat suhu ekstrim, dan ketebalan spesimen sebaiknya tidak lebih dari 4 mm untuk memastikan penetrasi fiksatif yang merata. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pemrosesan jaringan. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Asmamati Kamila dengan 3 digit NIM terakhir 259. Untuk tahap pemrosesan jaringan yang pertama, yaitu tahap dehidrasi, yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan air dari jaringan. Tahap ini dilakukan setelah proses fiksasi selesai. Untuk reagen yang digunakan dalam tahap ini yaitu alkohol bertingkat. Dengan prosedur, jaringan direndam dalam alkohol dengan konsentrasi yang meningkat secara bertahap, seperti dari konsentrasi 70%, 80%, 90%, 95% hingga 100%. Jaringan direndam dengan waktu perendaman yang bervariasi bergantung dari ukuran dan juga jenis jaringan tersebut. Tahap yang kedua yaitu tahap clearing yang mempunyai tujuan untuk menghilangkan sisa alkohol dalam jaringan dari tahap dehidrasi, serta mempersiapkan jaringan agar dapat menerima parafin secara optimal. Reagen yang digunakan yaitu silin ataupun pengganti silin. Untuk prosedur yang digunakan yaitu jaringan direndam dalam 2 hingga 3 kali rendaman silin dengan waktu perendaman yang bervariasi bergantung dengan ukuran dan juga jenis jaringan. Karena reagen silin ini bersifat toksik, maka APD saat proses clearing harus diperhatikan. Untuk tahap yang ketiga setelah tahap clearing yaitu tahap infiltrasi parafin. Infiltrasi parafin itu bertujuan untuk menggantikan silin dengan parafin sebagai media padat untuk
proses pemotongan. Reagen yang digunakan yaitu parafin cair dengan prosedur yaitu jaringan direndam dalam parafin cair secara bertahap. Bisa melalui 2 atau lebih tahapan perendaman dengan masing-masing perendaman itu berdurasi antara 1 hingga 2 jam. Durasi dan juga jumlah perendaman kembali disesuaikan dengan ukuran jenis jaringan serta metode yang digunakan. Perkenalkan, nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit NIM terakhir 253. Saya akan menjelaskan tentang evaluasi mikroskopis dan interpretasi diagnosis. Oke, pada tahap evaluasi, ahli patologi memeriksa struktur seluler dan jaringan tumor untuk mengidentifikasikan perubahan patologis yang dapat menunjukkan adanya neoplasma. Beberapa ciri khas seperti pleomorfisme, hiperkromasia, dan aktivitas mitosis yang abnormal sering dijumpai pada tumor ganas. Selain itu, teknik perwarnaan khusus seperti imunohistokimia digunakan untuk mengidentifikasi marker spesifik yang dapat membantu dalam membedakan jenis dan karakteristik tumor. Setelah evaluasi, interpretasi diagnosisnya adalah menentukan jenis, derajat keganasan, dan prognosis neoplasma. Diagnosis yang tepat memungkinkan perencanaan pengobatan yang lebih terarah seperti tindakan pembedahan, kemoterapi, maupun terapi radiasi, tergantung pada jenis dan stadium tumornya. Penentuan tingkat keganasan tumor juga penting untuk memprediksikan kemungkinan kekambuhan dan metastasis yang selanjutnya berpengaruh pada keputusan medis. Oleh karena itu, evaluasi dan mikroskopis dan interpretasi yang akurat menjadi dasar dalam merancang terapi yang optimal bagi pasien dengan neoplasma. Sekian, terima kasih. Izin dokter, perkenalkan saya Niko Mas Yunariasi dengan 3 digit NIM terakhir 257. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan dan pewarnaan preparat. Yang pertama, proses pembuatan preparat mikroskopis dimulai dengan deparafinisasi, yaitu penghilangan parafin dari jaringan blok menggunakan larutan silol. Dilanjutkan dengan rehidrasi dengan alkohol bertingkat 100%, 95%, 80%, dan 70% agar jaringan kembali ke kondisi berair, yang memungkinkan penyerapan pewarna secara lebih optimal. Selanjutnya, pewarnaan hematoksisilin eosin adalah metode rutin untuk melihat morfologi jaringan, di mana hematoksisilin mewarnai inti sel biru keunguan, sedangkan eosin memberi warna merah muda pada sitoplasma dan struktur basal lainnya. Setelah pewarnaan, jaringan dibilas dan difiksasi. Pewarnaan khusus seperti PAS untuk karbohidrat atau pewarnaan perak untuk serat retikuler digunakan untuk mendeteksi komponen spesifik yang tidak terlihat jelas dengan hematoksisilin eosin dan penting dalam diagnosis histopatologi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Davina Yunis Vanuala dengan 3 digit NIM terakhir 241. Di sini saya akan menjelaskan mengenai immunohistochemistry dalam identifikasi marker tumor. Immunohistochemistry atau IHC merupakan metode diagnostik yang memanfaatkan antibodi spesifik untuk mendeteksi antigen pada jaringan. Teknik ini memungkinkan analisis dan visualisasi langsung ekspresi protein secara in situ, sehingga memungkinkan identifikasi karakteristik molekuler neoplasma. Untuk prosedur dari IHC adalah yang pertama, sampel jaringan yang diperoleh melalui biopsi difiksasi pada slide, lalu diproses melalui langkah deparafinasi, pengambilan antigen, dan juga pemblokiran situs pengikatan non-spesifik. Kemudian antibodi primer yang spesifik terhadap protein target diterapkan. Diikuti juga dengan antibodi sekunder yang terkonjugasi dengan penanda visual seperti enzim atau fluorokrom. Jika antibodi primer mengikat protein target, antibodi sekunder juga akan terikat, memungkinkan visualisasi protein tersebut. Baik, untuk inovasi terbaru dalam IHC, yang pertama adalah pengembangan antibodi dengan spesifisitas dan juga sensitivitas yang lebih tinggi. Yang kedua adalah penggabungan IHC dengan teknik genomik dan transkriptomik untuk identifikasi biomarker prediktif. Contohnya seperti pada penelitian pada melanoma yang menunjukkan bahwa kombinasi profil ekspresi interferon gamma dan mutasi genetik dapat meningkatkan akurasi prediksi respon terhadap imunoterapi. Yang kedua adalah dalam kanker payudara, panel marker ER/PR HER2 dan Ki67 untuk stratifikasi subtipe molekuler serta pemilihan terapi target. Yang ketiga adalah pada karsinoma pankreas, yaitu validasi PVHL dengan sensitivitas 100% dan spesifisitas 81,8%. Sekian dari saya.
Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Eko Mangsi Septiari Putra dengan 3 digit yang terakhir 237. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan 3 teknik utama yang digunakan untuk deteksi mutasi genetik, khususnya berkaitan dengan diagnosis pada kanker. Jadi ketiga teknik ini meliputi yang pertama ada polymerase chain reaction atau PCR, yang dimana PCR ini merupakan metode dasar untuk memperbanyak dan mengamplifikasi segmen DNA tertentu yang termasuk yang mengandung mutasi. Nah, jadi proses ini terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama denaturasi, annealing, dan juga ekstensi, yang dimana PCR ini sangat berguna untuk mendeteksi mutasi kecil seperti titik mutasi, delesi, maupun inersi. Jadi teknik ini juga menjadi sensitif jika dikombinasikan dengan metode lain seperti qPCR, HRM, atau ARMS PCR, yang dimana umum digunakan untuk mendeteksi mutasi pada gen KRAS, EGFR, atau BRAF dalam kanker korektal dan paru. Nah, saat ini digital PCR juga digunakan untuk mendeteksi mutasi langka dengan akurasi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada fluorescence in situ hybridization atau FISH, yang dimana teknik ini merupakan metode hibridasi DNA menggunakan probe fluorescent, yang dimana ini memungkinkan kita melihat secara langsung perubahan struktur kromosom seperti delesi, amplifikasi, atau translokasi di tingkat sel. Yang mana teknik ini sangat bermanfaat untuk mendeteksi kelainan genetik yang tidak dapat teridentifikasi melalui PCR, misalnya pada gen ALK, HER2, atau MYC. Nah, jadi kelebihan utama dari FISH ini adalah dapat digunakan langsung pada jaringan hasil biopsi yang telah diawetkan atau FFPE. Jadi serta proses pemeriksaannya itu relatif cepat. Selanjutnya yang ketiga itu adalah teknik Next Generation Sequencing atau NGS, yang dimana ini merupakan teknologi sequencing skala besar yang dapat membaca jutaan fragmen DNA secara paralel, yang dimana teknik ini mampu mendeteksi berbagai jenis mutasi termasuk single nucleotide variants, indels, hingga structural variants dan copy number variation, yang dimana berbeda dari PCR ataupun FISH yang memerlukan target spesifik. Jadi NGS ini dapat digunakan untuk menelusuri banyak gen sekaligus dalam bentuk panel genetik atau whole exome sequencing. Jadi selain itu, NGS juga dapat memberikan informasi kuantitatif seperti varian alel frekuensi yang penting dalam menilai beban mutasi dan heterogenitas tumor. Baik, jadi ketiga teknik ini, PCR, FISH, dan NGS ini memiliki kelebihan masing-masing dan saling melengkapi dalam mendeteksi mutasi genetik. Jadi pemilihan teknik sangat tergantung pada jenis mutasi yang ingin dicari dan konteks klinis pasien. Nah, penggunaan teknik molekuler ini sangat membantu dalam mendukung diagnosis yang lebih akurat serta pemilihan terapi kanker yang lebih tepat dan terarah. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Nil Putu Kwina Patri Utama dengan 3 digit NIM terakhir 235. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peran Artificial Intelligence dalam diagnostik patologi. Jadi, AI telah mendorong transformasi besar dalam patologi klinik, terutama dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis. Dengan menganalisis data mikroskopis dan molekuler secara otomatis, AI mengurai subjektivitas dan mempercepat proses seperti segmentasi jaringan dan penghitungan biomarker. Teknologi seperti whole slide imaging memungkinkan pemrosesan data secara digital dan real time. Meski begitu, tantangan seperti kebutuhan infrastruktur, regulasi, dan potensi bias data tetap harus diatasi. Kedepannya, AI berpotensi mendukung pengobatan presisi dan pendidikan medis, terutama melalui teknologi explainable AI dan integrasi data multi-omics. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang kami dapatkan dari student proyek adalah proses diagnostik neoplasma terdiri dari beberapa tahapan penting, dimulai dari gross handling hingga pemeriksaan histopatologi. Gross handling merupakan tahap awal di mana jaringan diperiksa secara makroskopis mencakup ukuran, warna, dan konsistensi. Tujuannya adalah untuk memilih bagian jaringan yang paling representatif agar hasil pemeriksaan mikroskopis dapat memberikan gambaran yang akurat. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan histopatologi yang menjadi metode utama dalam menegakkan diagnosis neoplasma. Pemeriksaan ini memungkinkan analisis karakteristik seluler, pola pertumbuhan, dan adanya patologis seperti nekrosis atau invasi. Akurasi diagnosis sangat bergantung pada kualitas spesimen, teknik pewarnaan, serta keterampilan tenaga medis.
Oleh karena itu, setiap tahap harus dipahami dan dijalankan dengan cermat agar hasil diagnosis dapat mendukung keputusan klinis yang tepat. Sekian, terima kasih. Saran dari kami adalah untuk meningkatkan kualitas diagnosis neoplasma, tenaga medis sebaiknya mengikuti pelatihan rutin di bidang patologi anatomi. Pelatihan ini penting untuk meningkatkan keterampilan dalam gross handling dan analisis histopatologi. Selain itu, laboratorium perlu memiliki SOP yang jelas agar proses pemeriksaan berjalan konsisten dan berkualitas. Penggunaan teknologi seperti imunohistokimia dan metode molekuler juga sangat membantu, terutama dalam kasus yang kompleks. Fasilitas laboratorium harus dilengkapi dengan alat modern dan bahan fiksatif yang baik untuk menjaga kualitas spesimen. Terakhir, penelitian tentang faktor risiko dan gaya hidup juga perlu dikembangkan untuk mendukung upaya pencegahan dini terhadap neoplasma. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian presentasi dari kami, kelompok student proyek SGD A10. Terima kasih atas perhatian dan waktunya dalam mendengarkan pemaparan kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.